Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kita berapa sih tadi? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok 2 sudah berada di SMA 3 Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami telah bersama dengan Bapak Pak Budi. Pak Budi ini merupakan guru pelajaran geografi di SMA 3 Muhammadiyah Jakarta. Mungkin langsung saja ya Pak, kita mulai sesi tanya jawab atau wawancara. Ini kemudian ya. Yang pertama, nanti Bapak ya boleh. Yang pertama Bapak ingin kami tanyakan, yakni metode apa yang digunakan bagi anak ABK? Untuk di SMA sebenarnya untuk metode pembelajaran disamakan, hanya dibedakan secara penilaian. Secara penilaian itu dibedakan dengan standar nilai, karena kalau anak ABK tidak bisa kita pukul rata. Yang jelas kita udah tahu mappingnya dulu, mapping dengan anak ABK, dia karakternya seperti apa, terus cara belajar seperti apa. Kita harus tahu dulu apa yang dia suka, dan kita harus tahu apa yang dia tidak suka. Jadi untuk pembelajaran sudah disamakan, hanya standar penilaiannya saja yang dibedakan. Jadi di sisi lain bukan hanya mengajar tapi menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik ya Pak? Betul, menyesuaikan dengan peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana proses atau alur pembelajaran bagi anak-anak ABK? Nah, untuk alur pembelajaran sebenarnya pertama, karena ini sistem PPDB ini juga harus kita tahu, karena setiap siswa harus kita wawancara, kita harus tahu kejujuran dari orang tua juga. Dengan tadi yang saya bilang penanganan, nanti kita mapping dan semua guru pasti tahu dan pasti ada penanda bahwa di kelas ini ada nih yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi setelah di mapping untuk pendidikan inklusif nanti kita sesuaikan dengan apa yang harus dinilai, dengan apa yang harus dicapai oleh anak tersebut, tanpa harus disamakan dengan teman-teman sebayanya. Seperti itu. Nah, satu lagi, untuk ABK sendiri di SMA Muhammadiyah 3 ini tidak dipisahkan dengan kelas khusus. Dia disatukan agar teman-teman yang lain menghargai sesama temannya meskipun ada kekurangan ataupun terlalu lebih. Karena yang kita tahu ABK itu tidak hanya mundur ya, ABK juga ada ABK yang maju yang berkembang. Seperti itu. Tadi Bapak katakan bahwa ketika memulai pembelajaran itu Bapak selaku guru mengklasifikasikan atau memapping. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa sumber belajar khusus yang Bapak gunakan untuk mengajar anak-anak ABK? Kalau sumber belajar khusus disamakan juga LMS, ada Learning Management System. Kemudian untuk yang ABK lebih ke arah kita tahu gaya belajar dulu, karena kan kita tahu gaya belajar ada 3 ya, ada audio, ada visual, ada kinestik. Ada orang yang dia bahkan ya, kalau saya ingat angkatan beberapa yang tahun lalu itu ada ketika belajar dia hanya tidur, tapi ketika ujian dia bagus. Artinya dia tipe belajar yang pendengar gitu. Nah, ada juga seperti tadi nanti boleh baca sendiri, dia itu tipe yang baca, meskipun bacaannya itu di luar materi yang harus diajarkan, tapi dia punya baca yang lebih luas khusus dalam bidang tertentu. Kita harus tahu dulu gaya belajarnya agar si anak itu tertarik dengan apa yang kita pelajari. Untuk yang selanjutnya itu bagaimana cara penilaian bagi anak ABK? Kalau untuk penilaian yang jelas dari kejujuran di awal dari orang tua dan siswa terkait dengan kebutuhan khusus anaknya,
Dari situ kita harus bisa membedakan cara penilaian. Minimal ketika teman-temannya itu dikasih standar nilai 80, kita harus bisa turunin nilainya 75 dengan item penilaian yang lain gitu. Ada juga kan contoh pelajaran olahraga, nggak semua orang tuh suka lari. Ada juga olahraga yang suka badminton. Bukan berarti nilai lari dia jelek, tapi emang standar kita yang harus kita turunin. Karena kalau yang berkaitan dengan pendidikan inklusi dari negara pun sudah tidak memisahkan gitu, tidak membedakan, pasti semua orang atau semua sekolah ada anak yang membutuhkan pendidikan itu. Terus selanjutnya itu apakah ada anak ABK yang berprestasi dan bagaimana cara meningkatkan prestasinya? Nah, untuk anak ABK yang berprestasi, kebetulan ada beberapa. Di kelas lain ada ABK-nya bukan secara mental ya, justru secara fisik. Dia masuk kelas tafis. Nah, kita menjaga dari hobi dia. Menjaga dari hobi dia yaitu hafal Quran, misal. Itu cara kita meningkatkan. Intinya dimanapun ada anak ABK, kita harus tahu hobinya, kita harus tahu kesukaannya, dan kita support kesukaannya. Jangan pernah kita lawan. Misalkan kayak nanti yang anak ada di wawancara itu berkaitan dengan sejarah, kita support di bidang sejarahnya. Tinggal kita arahkan jurusan yang akan diambil ketika nanti dia kuliah. Kita support aja, intinya adalah support apa yang dia inginkan. Selanjutnya bagaimana cara menangani atau menghadapi anak ABK yang nakal? Kalau untuk anak ABK yang nakal, kebetulan alhamdulillah nggak pernah ada. Biasanya anak ABK itu bukan nakal, lebih ke arah adalah terpancing. Karena kalau anak ABK itu dia gampang emosi. Karena kepancing, betul. Padahal niatnya bercanda, tapi dia nganggap serius. Itu sering terjadi di SMA sini. Padahal ya kita balik lagi, tujuan utama kita untuk menggabungkan mereka dalam kelas yang sama adalah belajar agar teman-teman itu menghargai bahwa ada anak khusus dalam kelasnya, itu agar tidak terpancing. Dan kalau misalkan ada yang sudah kepancing emosinya, ya kita harus bisa memisahkan dan kita harus bisa menenangkan. Baik, selanjutnya, apakah di sekolah Bapak atau Ibu ada kegiatan pelatihan guru ABK dalam peningkatan kompetensi guru? Jika ada, apa saja kegiatan tersebut dan difasilitasi sekolah? Kalau untuk peningkatan ABK hanya sebatas mapping dan hanya sebatas penyetaraan nilai aja. Jangan sampai gaya belajar disamain dan sampai standar nilai juga disamain. Tapi untuk pelatihan yang lebih-lebih, misalkan kayak bahasa isyarat segala macam, belum ada. Karena kita belum menangani hal yang seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kurikulum sekolah Bapak yang sesuai dengan kebutuhan anak ABK? Kalau untuk kurikulum, karena sekarang mengacu masih kepada kurikulum merdeka, jadi kita memerdekakan guru menentukan kurikulumnya sendiri. Bagi yang anak ABK ya disesuaikan aja gitu. Kita didukung, mau adopsi yang manapun dibebaskan. Itu tadi sudah terkait kurikulum. Nah, berikutnya ada kira-kira untuk anak berkebutuhan khusus ini punya media belajar yang beda atau disamakan dengan anak-anak yang lainnya? Kalau media, kebetulan dalam LMS itu sudah mencakup segalanya. Ada bagian audio, ada yang bagian visual, ada juga yang bagian kinestik. Kalau kinestik itu standar gurunya ya di lapangan, bagaimana menangani anak yang khusus dalam bidang kinestik. Ya, jadi kita tetap bebaskan. Kalau yang dengan audio kita tidak bisa melarang dia hobi baca atau hobi mendengar gitu. Kalau yang bagian kinestik juga kita tidak boleh melarang dia bergerak, karena kalau dia jagonya dengan visual, jangan sampai dia itu terlalu sering mendengarkan gurunya, karena dia punya dunia sendiri biasanya. Bahkan beberapa ada yang kita izinkan untuk menggunakan headset, karena emang cara belajarnya adalah nonton video, bukan dengerin gurunya. Jadi kita bebaskan seperti itu. Tapi kalau untuk cara kita mengetahuinya itu dengan kita bertanya ke anaknya langsung atau kita analisis. Nah, beberapa guru juga ada yang menggunakan dasar wawancara PPDB di awal. Tapi kalau saya tipe yang lempar pertanyaan dulu buat mengetahui gaya belajarnya.
kan ada 3 jenis gaya belajar ya. Saya kadang kalau awal mata pelajaran, bukan awal mata pelajaran, awal tahun mata pelajaran, pasti saya kasih soal Google Form, nanti dia jawab sejujurnya, nanti kita bisa analisis gaya belajar dia. Metode apa yang digunakan guru? Yang digunakan Bapak dalam mengajar anak ABK? Kalau metode saya utamanya adalah kayak tadi, kita harus tahu dulu dia senangnya seperti apa. Bahkan ada yang suka menyendiri, bahkan ada yang cuma tidur doang di kelas tapi masuk pembelajaran. Itu yang unik di situ. Kita harus menyesuaikan aja sih kalau untuk anak ABK. Selanjutnya kalau untuk jumlahnya Pak, di kelas Bapak yang Bapak ajar itu ada berapa anak ABK-nya? Kalau di kelas saya kebetulan cuma satu. Cuma satu. Iya. Kalau untuk kriteria ABK-nya ini apa Pak? Soal yang di Bapak ajar? Kalau kriteria ABK-nya ini termasuk yang slow learner, slow belajar lambat, tapi di segala macam. Cuma berkembang dalam satu hal aja. Satu pelajaran aja. Oh, berkembang. Iya, berkaitan dengan geografi politik, berkaitan juga dengan ya perang digit segala macam. Berarti kalau untuk pelajaran tersebut kayak dia Jagonya. Iya. kalau mata pelajaran dia kurang lah ya Pak, untuk Kurang. menangkap itu. Nah, kalau untuk yang tahun lalu saya juga pernah, kan ini kebetulan kelas ini kan orangnya lainnya. Iya. Kalau tahun lalu saya ada 2 orang, satu lagi dia itu ABK berkembang dalam bidang matematik. Ketika ujian matematik cuma dia yang nggak mau dikasih coret-coretan. Kita kasih soal dia cuma mikir kasih tahu jawaban yang benar. Tapi bahasa macam-macam, dia itu nggak kenal sama dunia sosial, bahkan di kelas itu udah dalam jangka waktu 3 bulan dia tidak kenal teman sebangkunya. Tapi emang dia jagonya matematik gitu. Mungkin terakhir nih Pak, hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara mengidentifikasi awal pada siswa yang disebut anak ABK? Jadi Bapak bisa tahu, oh ini pasti ABK nih butuh penanganan khusus, itu Bapak bisa tahu itu anak ABK, tahunya dari mana gitu? Nah, kalau saya pertama adalah melihat sisi emosionalnya dulu. Biasanya kalau anak ABK itu gampang kepancing, emosionalnya gampang kepancing. Yang paling utamanya lagi adalah kejujuran keluarga. Kalau masih menggambar kejujuran keluarga. Karena kan sebelum masuk menggambar mungkin kalau termasuk yang anak ini juga, alhamdulillah keluarga jujur gitu. Karena dulu waktu SD juga dia butuh guru pendamping. Dan orang tua itu ngaku jujur emang dari awal dia jujur. Itu sih utamanya adalah kejujuran keluarga. Tapi kalau dalam sehari-hari ya banyak orang yang tidak bisa masuk dalam frekuensinya. Misalkan kita bahasnya hal lain, tapi dia suka mengaitkan dengan hal-hal yang dia sukai. Kita cuma ngebahas tentang, misal, bahas tentang bahasa Arab gitu. Dia nyambungnya dengan ya era perang Timur Tengah lah gitu. Itu kan udah tanda-tanda. Jadi apapun yang kita pelajarin, apapun yang kita ajarin, dia selalu mengaitkan dengan hal yang dia suka. Nah, itu salah satu cara identifikasi. Seperti itu Bapak ya. Di sisi lain bukan hanya guru saja berperan, tapi ada peran orang tua juga. Ada peran orang tua juga. Ini segitu saja pertanyaan yang Saya mau bertanya lagi Pak. Ya. Kesulitan untuk mengajar anak ABK itu apakah ya tantangan, kesulitan atau tantangan mengajar anak ABK itu apakah ada? Kalau kesulitan sebenarnya kalau misalkan dia sudah emosi itu susah banget. Dan kebetulan tidak banyak guru yang bisa masuk dalam frekuensi yang sama. Bahkan kalau saya bilang dalam satu angkatan ini kita bisa tahu gengnya siapa aja. Itu anak-anak yang sejenis yang sama-sama suka sejarah, yang sama-sama frekuensi. Nah dia akan ketemu kelompoknya dia di luar. Gitu. Kalau TK di kelas kan pasti pisah nih. Tapi kalau di luar dia bakal ketemu teman-teman yang sama, dia oke, bisa. Tapi yang paling sulit adalah ketika emosi dia kepancing gitu sih. Bahkan kalau saya nanganin anak yang ini ya bermasalah gitu. Karena dia termasuk yang slow learner atau pembelajar lambat, saya ingetin di jam pagi, selesai saya ingetin itu bisa lupa lagi. Itu gampang lupa, benar-benar gampang lupa.
Makanya sering banget saya pancing, khususnya kayak sekarang nih kan. Saya ngingetin dari kemarin, Tajar besok ini ya ketemu saya pulang sekolah gitu. Tadi pagi saya ingetin lagi, saya istirahat saya ingetin lagi, bahkan pulang saya telepon gitu kan. Jadi emang paling susah itu adalah kalau tipe yang follower itu adalah sering-sering diingetin. Bahkan kalau terkait dengan tugas, emang perlu banget orang tua di rumah. Karena biasanya kalau tugas ke anak itu kadang suka lupa, jadi tugas itu langsung ke orang tua sebagai pengingat di rumah. Gitu. Memang paling susah itu adalah ketika anaknya emosian, karena masih banyak juga di sini yang tidak bisa menerima perbedaan antara temannya. Itu yang paling repot. Iya. Oke. Teman-teman yang mau tanya lagi? Bapak, mungkin sudah cukup segitu saja pertanyaan untuk Bapak dulu. Selanjutnya nanti kita bertanya kepada siswa. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Dari siswa boleh. Ya. Di timur. Ya, itu mic-nya. Alhamdulillah, tadi telah kami lakukan wawancara dengan Bapak Budi selaku guru. Selanjutnya kita akan mewawancarai siapa namanya? Saya tidak bernama. Ya, Pak Tazar, boleh panggil Tazar. Tazar. Ya. Namanya. Kita bersama dengan Tazar selaku siswa di SMA 3 Muhammadiyah. Zara, kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 2 SMA. Di SMA, berarti kelas 11. Oke. IPA apa IPS? IPS, keren. Berarti suka geografi nih ya? Suka juga kok. Oke. Kita tanya ini ya. Ya. Siap? Ya. Nah, pertanyaan pertama. Pelajaran apa yang paling Tazar suka? Sejarah. Sejarah. Ya. Sejarahnya luar negeri atau Indonesia? Kalau Indonesia bisa juga, luar negeri juga bisa. Wih, keren ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Tazar ya? Tazar seneng nggak sekolah di sini? Ada netral aja sih. Netral, berarti ada senengnya dan enggaknya. Iya, ada seneng enggak. Oke, Tazar siap. Yang bikin seneng apa? Saya jadi orang yang dikenal. Dikenal? Iya. Oh sih, semuanya pada kenal sama Tazar. Banyak yang tahu saya, walaupun saya kata mereka. Keren. Selanjutnya nih pertanyaan kedua. Nah, kan tadi Kakak Wahyu nanya kamu pelajaran paling suka itu sejarah. Ya. Nah, sekarang guru yang paling disuka. Guru? Iya. Guru apa? Guru di sekolah ini yang kamu suka siapa? Guru Iya, di sekolah ini. di sebelah saya. yang menyenangkan menurut Tazar. Pak Budi. Pak Budi. Wih. Nanti nilainya bagus Tazar. Nah, itu berarti guru yang paling kamu suka, paling favorit untuk kamu Pak Budi. Iya. Pertanyaan ketiga. Nah, ketika kan tadi ada pelajaran sejarah ya, Ya. tentunya juga pasti ada ajaran agama Islam dong. Ada. Nah, Kakak Wahyu mau tanya nih, di tentang agama Islam, kamu paling suka materi apa? Materi? Iya, kalau pendidikan agama Islam. Kok saya bingung ya? Kalau saya sebutin, sholat, satu sholat, Ya. kedua tentang wudhu, nah ketiga tentang kebersihan. Kamu sukanya yang mana? Kebersihan. Kebersihan. Iya. Kebersihan berarti kamu ini ya selalu menjaga kebersihan. Benar. Kalau sholat suka juga? Soal pelajaran tentang sholat gitu? Iya sih, walaupun ya. Sedikit lah ya. Alhamdulillah. Terus terakhir nih, terakhir buat Tazar. Kan tadi pelajaran yang paling suka. Pelajaran yang paling nggak suka, Tazar apa? Matematika. Matematika kita sama. Matematika ya. Kakak juga suka nggak sama matematika? Oh, tidak. Emang
Nggak suka ini kenapa matematika? Hitungannya bikin malah mendekat. Soalnya dia ada simpostan Ya, saya aja pun bisanya cuma matematika SD doang. gitu. Oke, mungkin segitu aja pertanyaannya tuh buat Azhar dikit kan ya? Oh Iya, ya udah selesai. Terima kasih buat Azhar yang udah nyempetin waktu untuk hadir untuk melakukan wawancara. Makasih ya. Ya, Udah, teman-teman yang mau bertanya? cukup. Alhamdulillah kami telah melakukan wawancara dan mungkin untuk selanjutnya nanti kita foto bersama ya Pak. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.